Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur Tuhan sudah menolong kita hari ini. Kami percaya bahwa setiap kita, apapun keadaan kita hari ini, kita bangun dalam kebaikan Tuhan. Kita bangun tidur dalam pertolongan Tuhan. Sebelum kita menikmati firman-Nya, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami naikkan pujian kami agungkan Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang telah memelihara kami dan menopang hidup kami. Kami bersyukur setiap Bapak Ibu Saudara dalam kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Bersama-sama Tuhan berkati kami. Tuhan tolonglah kami. Firman-Mu menjadi petunjuk bagi hidup kami. Firman-Mu memberikan kekuatan baru bagi setiap kami. Tolonglah kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap orang menghadapi yang namanya penderitaan, kesengsaraan, atau kesulitan. Apakah penderitaan itu salah? Apakah kesengsaraan itu salah? Mari kita bersama memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima untuk kita sekalian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, apakah kesengsaraan itu salah? Apakah penderitaan pergumulan itu salah? Kadangkala, seringkali, sebenarnya respon kitalah yang salah. Respon kita terhadap penderitaan atau kesengsaraan yang kita hadapi, ini membuat kita berbuat salah. Kecuali penderitaan atau kesulitan itu karena salah kita sendiri ya. Kalau kita menghadapi penderitaan atau kesengsaraan, mari kita melihat bagaimana penderitaan atau kesengsaraan itu adalah sebuah kemegahan buat kita. Sebuah kebanggaan bagi orang-orang yang dibenarkan di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan pasangan kita, bersama dengan anak-anak, atau engkau anak-anak, bersama dengan orang tuamu. Jika dalam keluarga kita, jika dalam rumah tangga kita, kita menghadapi kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, sakit penyakit, permasalahan, percayalah, kita sebagai orang yang dibenarkan, mari kita bersyukur untuk itu. Pergumulan persoalan adalah sebuah berkat yang besar. Ini kemegahan bagi orang-orang yang dibenarkan. Mengapa? Mari kita perhatikan apa kata Alkitab. Karena penderitaan itu mendatangkan ketekunan. Penderitaan itu menimbulkan kekuatan untuk kita bertekun. Bertekun itu apa maksudnya? Bertekun ini adalah sebuah perjuangan yang terus-menerus, yang tidak pantang menyerah. Ingat, janda datang kepada hakim yang lalim itu dengan terus bertekun. Persoalan pergumulan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki ketekunan, dan ketekunan kita terus semakin meningkat setiap hari. Ketekunan mencari Tuhan,
mencari pertolongan Tuhan, ketekunan mencari kehendak Tuhan, ketekunan untuk mendengarkan suara Tuhan, ketekunan untuk mendapatkan jawaban doa. Itu terus akan kita lakukan dan kita miliki saat kita menghadapi persoalan. Satu persoalan selesai, ketekunan di situ kita dapatkan. Dan saat Tuhan tambahkan lagi, Tuhan izinkan lagi, beri kesempatan lagi menghadapi kesengsaraan yang berikutnya, kesengsaraan yang berikutnya. Ketekunan itu menjadi semakin terlatih dalam hidup kita. Di saat-saat kita tidak mampu, disitulah sebenarnya Tuhan mau menjadikan kita pribadi yang bertekun mencari Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara, keluargamu sedang diproses oleh Tuhan untuk memiliki karakter ketekunan. Menghadapi proses Tuhan. Penderitaan tidak pernah salah, kecuali penderitaan karena salah sendiri. Adalah baik menghadapi kesengsaraan, kesulitan, atau penderitaan. Karena di situ kerohanian kita terus semakin bertumbuh. Kerohanian untuk menjadi kuat terhubung dengan Tuhan. Apakah berhenti di situ? Ternyata tidak. Saat mengalami kesengsaraan, kesulitan, penderitaan, kita menjadi pribadi yang tekun dan tahulah bahwa Alkitab menulis seorang yang bertekun terus-menerus, bertekun dalam kehidupannya, dia akan menjadi pribadi yang tahan uji. Apa saja persoalan yang dihadapinya, dia akan menjadi pribadi yang tahan uji. Imannya teruji, tidak gampang goyah karena dia telah bertekun mencari Tuhan. Saat kita mengalami kekurangan keuangan untuk biaya sekolah anak kita, untuk kebutuhan makan kita sehari-hari, dan di dalam kekurangan itu kita bertekun mencari Allah. Allah memberkati kita. Allah memberikan berkat-berkat, Allah mengirimkan berkat-berkatnya. Dan terus kita bertekun berdoa lagi untuk pergumulan selanjutnya. Pergumulan mungkin untuk biaya rumah, pergumulan untuk kebutuhan listrik, air, kebutuhan bulanan kita. Kita terus bertekun dari satu bulan ke bulan berikut, dari satu hari ke hari berikut. Di sini kita menikmati tahan uji. Kalau suatu hari kita menghadapi lagi kebutuhan itu, kita tidak goyah. Kita menjadi pribadi yang tahan uji. Kita tidak tergoda untuk melakukan hal-hal duniawi. Kita tahu kalau dulu aku ditolong. Dalam persoalan ini pun aku ditolong. Pribadi orang percaya tidak akan mendadak tahan uji kalau dia tidak melewati satu kesengsaraan berikutnya. Satu pergumulan ke pergumulan berikutnya membuat kita menjadi orang yang tekun. Dan saat kita bertekun, pergumulan demi pergumulan itu sebenarnya juga sebuah ujian yang akan menolong kita untuk tetap mencintai Tuhan, tetap mempercayai Tuhan. Ujian-ujian yang kita alami tidak akan membuat kita meragukan Tuhan karena kita telah bertekun dan kita telah menikmati bagaimana Allah menolong kita. Bapak Ibu, ternyata tidak berhenti sampai di sini buah dari sebuah kesengsaraan itu. Kesengsaraan mendatangkan ketekunan. Ketekunan membuat kita tahan uji, tetap percaya tanpa ragu. Apapun persoalan, apapun kesulitan, kita kuat, kita tahan uji. Dan selanjutnya dikatakan oleh Alkitab, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Menjadi pribadi yang berpengharapan. Bukan pribadi yang gampang putus asa. Bukan pribadi yang gampang menyerah. Apapun kesulitan yang aku alami, aku tahu Tuhan bersamaku, aku tahu Tuhan menolongku, aku tahu Tuhan merangkul keluargaku, aku tahu pasanganku dijaga, dipelihara Tuhan, anak-anakku kebutuhannya akan dicukupkan Tuhan, dan kita akan menjadi orang-orang yang berpengharapan.
Kaum pria, bapak-bapak, sebagai kepala rumah tangga, saat Tuhan mengizinkan kesengsaraan engkau alami, Tuhan sedang memprosesmu untuk menjadi pribadi yang tekun. Ketekunan itu akan membuatmu tahan uji, dan tahan uji itu akan membuat engkau menjadi seorang kepala rumah tangga yang berpengharapan. Engkau berpengharapan untuk kebutuhan seisi rumahmu, Tuhan akan cukupkan. Kau tidak ragu, engkau percaya bahwa Tuhan akan menolong masa depan anak-anakmu, biaya sekolahnya, kebutuhan pernikahannya, kebutuhan sesudah dia menikah juga Tuhan akan pegang. Orang tua, anak-anak hidup berpengharapan kepada Allah. Anak-anak melihat kondisi orang tua tidak menjadi putus asa. Anak-anak melihat kesulitan keuangan tidak menyerah. Anak-anak menjadi tekun berdoa. Generasi saat ini, generasi yang lembek, generasi stroberi, tapi generasi orang benar di dalam kesulitan menjadi tekun, menjadi tahan uji, menjadi berpengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menikmati sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Jika engkau, saya diizinkan menghadapi kesulitan, kita percaya Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan sedang proses kita, Tuhan mau kita naik level. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang tekun. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang tahan uji. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang berpengharapan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang sedang mereka alami saat ini, mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada kesulitan keuangan, mungkin ada tantangan pekerjaan, ada persoalan apapun dengan rekan-rekan kerja ataupun dengan satu keluarga orang serumah mereka. Kami percaya Engkau ada bersama dengan mereka dan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan berkati mereka untuk tetap bertekun. Tuhan berkati mereka untuk tahan uji dan hidup berpengharapan dalam iman mereka. Tuhan tolong mampukan mereka melihat bahwa ada Tuhan bersama mereka di tengah kesulitan yang ada, di tengah persoalan yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.